biasanya itu bawaannya kayak pilek atau flu. Kemudian yang kedua aku bakal bahas sulit tidur ya, karena kecemasan. Perut aku tuh udah enakan bun, tapi aku masih cemas. Kadang yang membuat aku sulit tidur itu karena pikiran. Kemudian aku juga bakal bahas perut panas, terutama setelah makan ya. Biasanya itu perutnya nggak nyaman dan sensasinya banyak, terutama sensasi panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah tadi aku habis live TikTok. Terima kasih yang udah hadir. Dan buat kalian yang belum tahu TikTok aku, boleh di follow ya, nolawaod21. Aku itu selalu share ya pengalaman aku juga di TikTok. Jadi kita bisa share. Kalau kalian ingin interaksi secara langsung sama aku, bolehlah hadir di live TikTok aku ya. Aku tuh nggak nentu ya, karena aku nggak buat jadwal live. Jadi kalau misalnya ada waktu pasti aku langsung live. Nah buat kalian nih yang dari kemarin udah WA, udah DM tapi belum aku balas, mohon bersabar ya. Saran aku bisa hadir di live TikTok aku ya, agar aku bahas secara langsung di TikTok juga ya. Nah dan buat kalian juga yang baru gabung di channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga kalian lekas sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya channel ini agar makin berkembang dan makin banyak yang tahu ya. Boleh juga di-share video-video aku, dan tentunya jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ya terkait sensasi asam lambung. Sensasi asam lambung itu memang banyak banget ya. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena banyak yang nanya, Bunda bedanya asam lambung apa sih sama MAH, sama gastritis, sama GERD, luka lambung dan lain sebagainya gimana sih? Jadi sebenarnya yang bisa menjelaskan semuanya itu adalah dokter ya. Aku itu bukan dokter teman-teman, aku hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngobrol secara langsung sama dokter, boleh ya menanyakan hal ini ke dokter. Nah di sini aku bakal jawab ya beberapa pertanyaan dari kalian. Aku udah siapin handphonenya. Nah jadi teman-teman, aku itu gastritis, jadi 1001 sensasi. Dan menurut aku ya, sensasi yang paling sulit dilawan itu adalah sensasi gastritis. Ada yang ngalamin gastritis, pasti ya udah sabar. Butuh kesabaran, butuh ikhtiar, dan tentunya kita harus disiplin ya untuk terbebas dari semua sensasi-sensasi ini. Emang sih sensasinya itu hampir sama, tapi pada saat itu aku itu adalah berjuang ya. Sensasi terakhir yang aku alami yang paling sulit itu adalah sendawa ya. Sendawa, ngap, karena perut aku tuh rasanya kembung. Udah makan kembung, belum makan kembung, diisi salah, nggak diisi salah. Jadi menurut aku itu luar biasa banget perjuangannya, penuh kesabaran, penuh air mata ya. Aku tuh dikit-dikit nangis, ternyata itu bisa membuat makin banyak sensasi ya. Nah di video kali ini aku bakal bahas langsung ya pertanyaan dari rekan kita atas nama Larasati90. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi ya yang nonton video ini dimanapun berada. Semoga lekas sembuh semuanya ya. Assalamualaikum Mbak, aku tiap hari habis makan perutku panas dan terasa pengap. Nah jadi kalau perut panas ini biasanya itu ada iritasi atau ada peradangan di dinding lambung. Aku juga pernah ngalamin ini teman-teman ya. Aku itu sebelum makan, sesudah makan pernah ngalamin ini. Dan yang paling sering aku alami itu adalah ketika di subuh hari. Biasanya nih mau bangun tidur kayak nyut-nyutan, kayak perih, kayak panas gitu perut aku ya. Dan ternyata semua itu adalah karena aku gastritis. Kemarin tuh ada yang nanyain, Bunda aku itu gastritis erosif. Jadi menurut aku ya ada sedikit perbedaan gastritis erosif ini. Karena kenapa? Jadi gastritis erosif ini biasanya kalau sensasinya muncul ya, terutama itu setelah makan, biasanya itu menimbulkan atau sensasinya itu hebat, sakit, perut panas. Selain itu juga biasanya bisa muntahnya itu kayak berdarah, ataupun juga BAB-nya atau fesesnya itu berubah warna ya. Jadi teman-teman kalau kalian udah ngalamin hal ini, saran aku konsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalnya sensasinya masih kayak sebatas panas nih, nggak enak nih, perih aja nih bun di lambung, terutama setelah makan, itu karena gastritis. Biasanya ini terjadi pertama karena kita sering menunda-nunda waktu makan ya.
Yang harusnya nih teman-teman, kita itu makan jam 12 udah dijadwalin. Karena ada sesuatu dan lain hal, biasanya nih mak-mak di rumah ada kesibukan, ataupun ibu-ibu yang di kantor, yang bapak-bapak yang lagi kerja nih, aduh lagi nanggung nih, ntar aja deh jam 1 atau jam 2. Jadi itu adalah menimbulkan sensasi lagi. Karena kalau yang udah ada gastritis pasti sensasinya itu sensitif banget. Seperti itu ya. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah makanan yang kita konsumsi itu tidak dikunyah halus. Jadi kan biasanya perut kita udah ada radang, ataupun udah ada iritasi, ataupun udah ada luka. Tiba-tiba makan buru-buru nggak dikunyah halus, kan kaget ya. Nah, biasanya nih kalau aku lagi makan, aku juga pernah ngalamin, itu nggak ada sensasi, enak-enak aja makan. Tapi baru setelah makan itu udah muncul kayak perih, panas, kemudian kayak sensasinya begas, sedawa, udah aneh-aneh sensasinya di perut. Itu adalah kenapa muncul. Jadi faktor kedua itu adalah makanan yang dikunyah halus. Yang ketiga, biasanya habis makan nih ya, itu ngantuk banget. Nah, terutama nih di sore hari ataupun malam hari, biasanya aku tuh makan paling malam jam 7 atau setengah 7 malam. Makan aku tuh buru-buru dan kadang udah ngantuk-ngantuk, apalagi habis kehujanan. Setelah makan langsung tidur atau rebahan. Itu nanti bakal menimbulkan sensasi karena asam lambungnya naik, apalagi kalau kita itu bantalnya nggak ditinggiin. Ya, misalnya tidurin itu sejajar atau biasanya terlentang, itu nanti sensasinya langsung muncul lagi. Jadi nggak boleh ya, hindari berbaring setelah makan. Jadi itu adalah hal-hal yang sering kita lupa dan kita lakukan yang membuat asam lambung kita sering naik. Terus gimana Bun cara mengatasinya? Nah, solusinya di sini aku bakal langsung berikan solusi. Yang pertama, kita itu nggak boleh makan terlambat, makan sering, porsinya kecil, dikunyah halus. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan kita itu adalah harus dikunyah halus agar mudah dicerna ya. Jadi kalau mudah dicernakan, bisa diserap juga oleh tubuh kita. Jadi kita tuh biasanya kan sulit banget gemuk ya, karena makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap oleh tubuh karena belum bisa dicerna sempurna. Jadi meskipun kita udah banyak makan nih, makan sering, tapi masih kurus-kurus aja ya. Jadi harus dikunyah halus agar juga nggak muncul terus sensasinya. Yang solusi selanjutnya adalah hindari berbaring setelah makan. Mau sengantuk apapun, kalau bisa nih senderan aja. Aku itu kalau misalnya udah kenyang, capek, pengen rebahan, aku itu langsung ngambil bantal, taruh di sini, kemudian aku selonjoran. Kadang sambil nonton atau dengerin musik, ya sambil nunggu perut aku tuh nggak begah lagi. Karena kalau dipaksain tidur itu bakal menjadi bumerang lagi buat diri kita ya, kambuh lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih sering ngalamin perut panas, hindari hal tersebut. Dan saran aku bisa terapi tepung Garut ya. Tepung Garutnya yang seperti ini. Kalau aku minum, linknya aku cantumkan di bawah judul video ya, di description. Tepung Garut ini membuat kita itu terlindungi ya. Biasanya kan kita sebelum makan apa-apa, perut kita masih kosong ya. Jadi saran aku 30 menit sebelum makan, nih konsumsi ini dulu ya, agar lambung itu nggak kaget. Jadi mau makanan apapun ya udah ada pelapisnya. Menurut aku ini adalah makanan pelindung atau makanan pengantar, seperti itu ya. Caranya udah pernah aku videoin, ambil 2 sendok atau 1 sendok tepung Garut, dilarutkan ke dalam air biasa, lalu diseduh dengan air panas sampai mengental ya, atau sampai panas. Dipastikan harus matang, karena kalau nggak matang itu juga bisa menimbulkan diare atau sakit perut lagi. Terapi aja ini 3 kali sehari sebelum makan, di pagi, siang, dan juga sore atau malam hari. Kalau nggak ada tepung Garut, bisa diganti air tajin. Air tajinnya boleh beras merah, boleh beras putih, 30 menit juga sebelum makan. Cara membuat air tajin ini sudah pernah aku share juga pada saat itu. Ambil beras, dicuci bersih, kemudian dimasak ya. Kalau udah mendidih dan berasnya udah hampir matang, ambil kuahnya, masukkan ke gelas. Bisa ditambahkan madu atau bisa tambahkan gula aren. Kalau mau polos juga boleh ya, lebih bagus. Konsumsinya juga 3 kali sehari, di pagi hari, siang, dan juga sore atau malam hari. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita itu harus wajib menghindari pantangannya seperti makan pedas, cabai, soda, kafein, hindari begadang, hindari alkohol, dan juga hindari ngerokok agar nggak kambuh-kambuhan ya. Nah, dan selanjutnya ini juga aku bakal bahas pernah ngalamin hidung kayak sulit nafas ya. Ini biasanya aku ngalamin itu kayak bawaannya mau pilek, bawaannya mau flu. Jadi teman-teman, kalau kalian ngalamin ini, aku saranin yang pertama, kita itu menjaga kesehatan. Kalau misalnya di ruang AC kurang cocok, aku tuh selalu pakai jaket.
Kemudian yang kedua, aku selalu bawa aromaterapi. Dan kalau misalnya aku tuh kemana-mana pakai masker karena aku tuh pernah alergi udara. Jadi kalau misalnya hirup udara atau cuaca yang kurang bagus, itu aku pernah berdarah ya di hidung aku karena aku tuh sensitif. Jadi aku selalu pakai masker. Kemudian kalau sore hari aku tuh selalu mandi air hangat. Aku uap diri aku dengan minyak aromaterapi aja. Air panas, masukin ke baskom, tetesin minyak kayu putih 3-5 tetes dihirup agar nafas plong. Kemudian sering minum air putih hangat juga ya. Selain itu juga teman-teman hindari mandi di atas jam 4 sore. Aku tuh biasanya mandinya jam 4. Kalau aku nyampe rumah nih habis kerja udah 4:30, aku tuh udah nggak mandi, palingan bersih-bersih badan, tapi itu pun pakai air hangat. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kayak badan lemas, itu biasanya kita kekurangan vitamin, kurangan mineral. Caranya ya perbanyak minum air putih ya. Kita nggak boleh kurang vitamin, nggak boleh kurang mineral. Saran aku juga bisa konsumsi vitamin yang aman kayak Neurobion, itu bagus, B-kompleks, kemudian Blackmores itu juga bagus, tapi menurut aku harganya lumayan. Jadi pada saat itu aku hanya disarankan B-kompleks, Neurobion, dan istirahat yang cukup ya. Kalian masih kayak nggak plong bernafas, lakukan meditasi atau yoga ya, dan juga lakukan pernafasan diafragma. Itu bisa membantu kita pulih lebih cepat. Nah, kemudian aku bakal bahas lagi sensasi makan daging sapi. Bunda pernah nggak sih makan daging? Aku itu teman-teman bukan pencinta daging sapi ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang masak atau ada yang makan daging sapi, ya aku kurang suka ya. Kalau sekali-sekali mungkin boleh, tapi aku tuh kurang suka. Menurut aku ya agak bau gitu ya, meskipun diolah seenak apapun, palingan aku tuh hanya makan kuahnya. Kalau dagingnya kurang suka. Apalagi bakso, kalau kalian nanya Bunda boleh makan bakso, aku sarankan enggak, karena itu mengandung lemak yang tinggi dan memang aku bawaannya nggak suka bakso dari kecil. Jadi aku tuh nggak suka bakso. Tapi kalau misalnya kalian pengen daging nih, boleh-boleh aja, tapi carilah daging yang rendah lemak ya. Kalau bisa cari yang tanpa lemak, itu banyak kok yang dijual-jual ya, apalagi yang frozen food gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, saya biasanya kalau tidak bisa tidur, salah makan biasanya, kalau pencernaan saya tenang, tidak kambuh asam lambungnya. Saya bisa tidur, munculnya overthinking kalau perutnya bermasalah atau kelelahan. Overthinking ini karena ada sensasi yang kita alami disertai dengan pikiran-pikiran kita yang kurang baik. Jadi biasanya kita overthinking. Cara mengatasinya gimana? Sebelum tidur ya, hindari 2 jam sebelum tidur itu kita udah nggak boleh makan ya. Jadi kalau tidur jam 9, kalau bisa makan malam itu 6:30 atau jam 7 paling malam. Dan kemudian yang kedua, aku menyarankan ke kalian untuk melakukan yoga atau meditasi sebelum tidur agar pikiran kita tenang. Jadi kalau misalnya perut kita itu udah enakan, biasanya kan dari pikiran nih, pikiran itu tenang. Kemudian pada saat tidur juga, saran aku bantalnya ditinggiin pakai 2-3 bantal, miringnya itu ke kiri agar nggak sering kambuh asam lambungnya. Bisa pakai lampunya itu yang nggak terlalu terang. Biasanya aku pakai AC juga, kadang pakai 22 atau 23. Jadi jangan dingin-dingin banget, yang penting kita nyaman, pakaian yang longgar. Kemudian aku itu biasanya sering dengerin musik relaksasi. Di YouTube banyak banget itu udah disediain, atau di sosial media yang lainnya juga udah banyak. Jadi seperti itu ya, pikiran itu kenapa muncul, karena dari kita ini biasanya kita habis melakukan atau melihat hal yang aneh, melakukan hal sesuatu, dengar kabar yang aneh-aneh, itu pasti muncul. Jadi agar semuanya itu terkontrol, kita harus alihkan dengan cara meditasi atau yoga ya. Lakukan hal menyenangkan agar kita itu nggak terus-terusan kambuh. Seperti itu ya. Semoga share kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah bertanya, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.